warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, apa kabar nih? Tentunya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Teh. Amin. Dan kembali lagi bersama dengan saya Firman Ziandiova Dan saya Devitra Kirana. tentunya di podcast yang selalu ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di podcast bareng Devitra Kirana. Sharing yuk. Yuk. Halo Firman. Hai Teh, happy Masya banget Allah. kayaknya. Aduh, Udah lama gak semuanya. syuting ya? Akhirnya bertemu Akhirnya. juga. Karena aku juga sempat agak sedikit banyak nih masukan-masukan, teguran-teguran khususnya dari para sahabat podcast, dan thanks a lot. Benar-benar terima kasih, dan kami berdua mohon maaf karena sempat beberapa pekan ini kami agak sedikit sibuk, jadi akhirnya sedikit terbengkalai gitu. Tapi enggak deh, ini menjadikan motivasi kita untuk Betul. bisa lebih konsisten untuk penayangan podcast. Betul, karena banyak banget ke aku juga yang DM nih Teh, kapan sih tayang lagi, kapan sih ngebahas ini, ngebahas itu. Alhamdulillah. Gitu. Sampai pada akhirnya kita akan kembali membahas Yes. apapun itu seputar tentang gaya hidup, kesehatan, pokoknya Betul. semuanya. Karir, apapun itu. Desas-desus, kasus-kasus. Kasus-kasus yang positif Betul. ya, yang memotivasi dan bermanfaat. Betul, tentunya. kita akan sharing di sini Iya, bareng-bareng betul ya Teh. sekali. Nah, ngomongin Alhamdulillah. kasus-kasus, Iya, kasus. ini soal masih simbak COVID nih Teh. Aduh, si Koronce, bukan Kirana ya? Bukan, Koronce. Koronce. Oke. Bukan Ade Fitri Corona ya. Oh, Kirana, bukan. Ini ngomong-ngomong soal COVID, ini kasusnya makin naik nih Teh. Anyway. Iya. Ya kan, karena dilansir dari Worldometer, itu kasus terbarunya aja mencapai 15 ribuan di Indonesia. Ya ampun, ini melonjak tinggi hampir 90%. Nah, itu dia tuh Ya Teh. Allah, ini pasti gara-gara kita lalai dalam Segala hal. salah satunya apa Pak? Kemarin mudik tuh. Nah, itu dia. Mudik kan? Anda? Enggak dong. Enggak. Jadi memang sahabat podcast dimanapun kita berada, kita nggak boleh mengindahkan ataupun menyepelekan, meringankan, apalah bahasanya itu ya. Gitu. Jadi kayaknya banyak banget tuh yang masih pro kontra, katanya gue nggak percaya sama corona. Apalagi sekarang banyak sekali desas-desus bahwa katanya banyak rumah sakit mengkoronakan pasien-pasien yang sebetulnya bukan corona atau belum bisa kita just untuk corona gitu ya. Nah ini kan agak sedikit meresahkan, sedih ngedengarnya gitu loh. Karena masih banyak banget yang kayak, apa sih corona gitu? Nggak ada, gue mah nggak percaya gitu. Sementara udah banyak banget korbannya. Banyak Ya banget, Allah, itu ya udah Allah. banyak banget kan korbannya. Karena ini total kasus di Indonesia aja tuh sudah mencapai 2 jutaan lebih Teh. Innalillahi wa inna ilaihi Totalnya. raji'un. Ya Allah ya Karim. Ya kan? Masih nggak percaya nih, masih ada COVID. Nggak ngerti juga sih, benar-benar deh. Apalagi sekarang dengan adanya vaksin, kita harusnya appreciate loh sama pemerintah. Mereka Betul. juga kan bekerja dengan sepenuh tenaganya ya kan. Yes. Seluruh potensi apapun daya upaya mereka ya appreciate itulah. Kita Betul. juga memang jangan termakan dengan hanya gosip yang belum bisa kita verifikasi dengan baik. Jangan termakan hoax ya Teh. Hoax gitu loh. Jadi inilah yang bikin jadi orang-orang tuh takut vaksin. Ya kalaupun banyak jadinya mungkin kontradiktif ya, jadi nggak cocok atau gimana. Itu pasti kan ada penyebab-penyebabnya. Nah alangkah baiknya kalau saja saya nih, kita general check up aja dulu. Betul. Gitu, apa sih penyakit kita, supaya tetap kita harus vaksin. Walaupun vaksin tidak guarantee loh guys. Iya kan? Nggak Karena masih guarantee. banyak kok yang udah vaksin tetap kena. Tapi katanya nih Teh ya, menurut teman-temanku, orang-orang terdekat yang sudah vaksin terus kena, itu gejalanya hampir nggak terlalu parah. Karena imunitas kita sudah terbentuk. Betul. Gitu. Tapi ya tetap guys, nggak boleh udah bilang gue udah vaksin, gue nggak apa-apa dong berkerumun. Betul. Nggak gitu juga. Nah ini dia nih, masih banyak yang bandel Teh, masih berkerumun, terus tidak menerapkan protokol kesehatan. Tapi kita berkerumun gini sudah melalui prokes yang jelas. Podcast, protokol dan podcast maksudnya itu kan sudah Sebelum melalui podcast. protokol kesehatan yang benar. Kita sudah swab terlebih dahulu dan Yes. sudah aman semuanya, agar Betul. kita juga aman di sini. Nyaman, Terus teman-teman aman. podcast juga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tajam ya kan. Nah, sebagai informasi aja nih, Indonesia merupakan peringkat ke-18 dunia tentang COVID-19. Aduh, aku pikir perangkat
peringkat 18 tuh apa gitu. Ya peringkat 18 apa gitu ya. Ternyata COVID-19 loh. Ya, Peringkat ke-18 loh Indonesia ini. tapi insya Allah mudah-mudahan seiring waktu juga cepat berlalunya corona akan segera pergi dari Lu udah dunia, pengen dari banget dunia. liburan, Iya ya kan? benar. Pengen liburan, pengen nongkrong, main di rumah keluarga yang jauh, ya kan? Betul. Kangen Jalan. ngerumpi gitu ya, kayak tau gak sih gitu ya, terus jalan-jalan ramean gitu. Cobain tempat-tempat baru, apalagi Betul, sekarang nggak betul. usah keluar negeri, juga di dalam negeri kan banyak sekali. Banget. Aduh, banget. khususnya Bali ya, kangen Aduh. banget. Ini hampir 2 tahun sih corona berulang tahun. Udah ulang tahun loh si Mbak Oh, udah. Koronce ini. Iya, 1 tahun ya. 1 tahun Ini udah mau 2 tahun. Aduh, Ini anak udah tuh lah kalau ya. anak tuh lagi merangkaknya nih. Udah deh Udah merangkak bosan. pergi jauh Ya, betul. dari dunia ini. Amin. Amin, insyaallah. Nih karena sebagai informasi aja nih teman-teman sahabat podcast, Mhm. menurut dari CNBC Indonesia, pemerintah itu akan memperketat aturan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Setuju. mikro mulai tanggal 22 Juni sampai tanggal 5 Juli. Nah, Setuju sekali, karena memang kita tidak bisa memberhentikan roda perekonomian. Betul. Khususnya ya kita paham, saya juga sebagai pengusaha memang membutuhkan tetap adanya betul. yaitu operasional apa segala macam. Toh kita juga kan tidak disupport untuk apa ya, untuk ya dalam sisi ekonomi oleh pemerintah. Justru itu pemerintah dengan mengadakan apa itu tadi PPKM gitu kan, memberlakukan PPKM, saya sangat apresiasi, dan mari kita semua juga apresiasi dan tetap menerapkan sesuai aturan anjuran pemerintah gitu loh Fir. Betul. Jadi jam betul. 8 ke atas sekarang udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada apapun. Bagus. Udah ada kegiatan apapun. Bagus. Supermarket udah tutup, tempat makan bahkan tempat makan yang pinggir jalan pun sekarang udah didatengin kan. Bagus. Mari kita apresiasi semua itu, manfaatkan semua apapun yang fasilitas dan waktu yang masih kita bisa gunakan. Biar kemarin tuh aku sedih banget deh di Jakarta Timur kalau nggak salah. Itu abang-abang Gojek kita, teman-teman yang bergabung di Gojek, mereka betul-betul bikin kerumunan di salah satu apotik. Ternyata didatengin Satpol PP, ditanyakan kenapa, karena meningkatnya orderan tentang obat, guys. Jadi mereka itu kewalahan untuk bisa melayani pemesanan ojek itu mungkin sekitar malam hari lah ya, saya lupa kira-kira jam berapa, tapi guys boleh cek aja di sahabat podcast, cek di berita karena itu sempat viral juga, dan saya langsung merasa bahwa hello, this is warning for you guys. Jadi nggak boleh langsung bilang bahwa udahlah ya, gue nggak peduli, gue nggak pakai lagi ini masker karena engap, panas, jerawat, inu ya kan. Ini kucrut. Itu dia, akhirnya jadi kucrut beneran. Aduh, amit-amit ya, nauzubillah min dzalik. Tapi yang pasti Firman, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mencegah corona itu. Jangan sampai mendekat sama kita. Kalau sahabat podcast sudah pernah nonton atau dengerin podcast kita sebelumnya tuh, kita udah ngasih beberapa tips gimana cara menghindari corona ini nih. Salah satunya adalah stres. Iya betul sekali, stres berawal dari pikiran. Betul karena kalau kita stres, drop imunnya turun, Betul. virus apapun akan masuk. Terus istirahat yang cukup. Nah itu dia ya, istirahat yang cukup. Sebenarnya istirahat yang cukup bukan berarti harus 7-8 jam, tapi kualitinya ya. Kualitinya, betul. Yes, quality. Jadi kita bukan bayi lagi juga. Betul. Ya, Jadi yang penting teman-teman bisa menyempatkan istirahat yang cukup, Betul. kualitasnya enak, tidurnya di tempat tidur yang benar, Ya. misalkan ya. Terus selain itu juga menerapkan pola hidup sehat nih Teh. Nah, pola hidup Ini sehat. agak kayaknya bukan sahabat podcast nih, kita nih agak sedikit sulit menerapkan pola hidup sehat. Tentunya saya ini si cabi ini sukanya ngemil-ngemil ya Karena kan? betul, nah ngomong-ngomong si ngemil-ngemil ini, pola hidup sehat ini yang paling susah adalah makanan Teh. Nah itu dia makanan. Ya Jadi kan? gimana dong? Kita bagi-bagi udah gorengan. Bukan lagi. Ya kan? Kamu ya, kita ya. Aku. Oh, oke. Ibu siangnya udah tahu bakso. Itu dia. Seneng banget ngemil padahal Iya. nasi dikurangin. Salah guys ya, salah Betul. sahabat podcast. Terus makanan-makanan yang cepet saji tuh Teh. Ih, Ya kan? pop mie. Ya nanti semoga Poppy ngeliat ya dan mendengar bisa biar bisa menjadi sponsor. Apa ini Enggak pancingan? apa-apa. Pancingan Enggak nggak kalau masalah. buat semuanya Oke. ya. Nah terus kayak minum air putih yang cukup. Oh iya tentunya. Karena kadang betul. kita suka lupa kan. Kadang kita minumnya teh. Betul. Yang berwarna-berwarna lah ya. Betul, soda-sodaan, Betul. berasa-berasaan, dingin tuh enak. Padahal air putihnya lupa tuh, kayak gitu-gitu. Dan satu lagi Teh,
harus berolahraga. Aduh, ngomongin olahraga, nah ini dia nih. Kalau misalkan air putih sudah merasa cukup, karena 70% lebih kita badannya terdiri dari air. Terus udah gitu tadi makanan, ini jadi PR juga. Ditambah lagi olahraga, aduh sahabat podcast. Kayaknya ini yang keempat yang paling bebannya, ya nggak sih? Iya gitu, karena sekarang itu teman-teman saya, terutama sahabat-sahabat yang biasanya kita bertemu di tempat gym gitu, dan sekarang jadi banyak alasan karena sudah juga akhirnya jadi terbiasa 2 tahun ini kita tidak melakukan olahraga. Betul, Aduh, fight karena si banget. corona ini terus ada jadi alasan kenapa Iya. gym tutup, males, ntar kena ini, kena itu. Padahal banyak banget loh Iya, aku hal-hal menjalani. yang bisa dilakukan, Yes, nggak harus di tempat gym. terutama ya sekarang dipermudah dengan adanya YouTube. Nah, Betul. YouTube ini bisa lazy exercise. Betul. Yes. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga nih, Hmm. kita tuh dari tadi asik ngobrol berdua aja, padahal ada orang. Kita Maaf pada ya. menguji beliau cuma gini. Iya. Karena ilmunya sangat luar Betul, biasa. Ini betul. akan men-trigger teman-teman sahabat-sahabat podcast dan terutama kita berdua Betul. untuk hidup sehat Betul. ala Andrew. Ya kan? Halo, finally aku dianggap di sini. Thank you so much everyone. Kalau sahabat podcast bertanya-tanya, siapa sih Andrew Putra gitu ya? Nah, Ya. Andrew Putra ini merupakan seorang, dia flight attendant di salah satu maskapai di Indonesia. Kemudian beliau juga adalah seorang pageant, merupakan fourth runner up dari Mister Indonesia 2019. Luar biasa. Thank you. Ya kan? Ya. Banyak loh prestasinya. Iya, Dan merupakan talented banget. gym antusias banget. Nah, ini Ya. dia nih. Jadi Ya. betul-betul bermanfaat kedatangan Andrew. Andrew, say hi dulu dong. Halo, hai sobat podcast. Halo, saya Andrew. Yes. Saya ini adalah seorang flight attendant. Ya. Saya bergabung di satu penerbangan itu dari tahun 2011 sampai dengan sekarang nih Teh. Alhamdulillah udah lama banget ya Teh ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Emang tahun passion tahun. ya di situ ya? memang passion ya. Antara passion apa kecebur? Beda tipis ya, Beda Man. tipis. Bang. Iya, benar-benar. Ya, dan saya juga alhamdulillah kemarin juga dapat gift dari Tuhan ya, maksudnya dapat penghargaan untuk jadi fourth runner up-nya Mister Indonesia 2019 untuk mewakili Jawa Barat. Ih, orang Sunda teh. Iya, biasa Sunda, aku orang Hebring, Sahabat pokok nama. podcast yang orang-orang Sunda harus bangga. Ya. Ih, so proud of you lah pokok nama. Pisan lah ya. Tapi lo gak Sundanya. Mohon. Pisan ya, pokoknya mah orang-orang Sunda. Alhamdulillah. Masya Allah, kalau boleh tahu, Andrew tuh umur berapa? Tebak Yang pasti sama mudanya kayak kita. berapa? Ya, Ah. pokoknya kepala 3 Teh, alhamdulillah. Tapi karena olahraga kali ya, jadi kayak ABG, guys. Ya ampun, Andrew sama sahabat aku, Teh. podcast. Andrew sama aku tuh kayak beda berapa tahun di teteh, agak sedikit Berapa? banyak sebenarnya. Berapa tahun apa berapa jam? Berapa tahun? Oh. Tapi mukanya, ya kan bisa. Kalau sahabat gue yang nonton di YouTube, ini kayaknya juga beda banget nih. Yang rajin olahraga dan rajin makan gorengan. Ya, cuma makan gorengan dan tapi kan tetap Tetap. terawat. Ya mukanya, badannya dong. Kalau dibuka kan, Tapi kan kamu on the way ke sana kan. Insya Allah. Ini coach Harus. kamu kan? Iya, ini coach Kan aku. Ini coach aku. Bisa juga jadi coach aku dong. Ini coach aku ya. Oke. Nah, karena Oke. ngomong-ngomongin soal coach, teh, Andrew ini kan dia punya YouTube channel nih. Nah, bilang dong sama sahabat podcast Iya, apa? jadi ini aku punya YouTube channel juga baru-baru ini. Namanya Andrew Putra juga. Jadi mencoba untuk menginfluence people surround me gitu kan, untuk mencoba untuk olahraga. Walaupun nggak di tempat gym, tapi kita bisa loh pola hidup sehat dengan tanpa tempat gym gitu loh. Oke. Nah, itu kan yang akan kita bahas nih, Teh. Gimana caranya kita bisa melakukan olahraga Iya. di rumah atau di tempat teman-teman agar tidak keluar rumah nih. Karena beberapa kali aku di coaching sama Andrew nih, Teh, untuk nge-gym dengan alat seadanya, Yes. terus dengan alat yang ada di rumah, dan gerakannya tuh tetap sama kayak di tempat gym ternyata. Berapa gitu. lama dalam satu hari untuk melakukan itu? Kalau buat Andrew sendiri, dalam satu hari aku bisa maksimal bisa 2 jam. Ih, Kalau aku suka, karena aku suka ya. iya ya. Tapi kalau buat harus para dibikin pemula, edik ya. kalau Iya. buat para pemula tuh minimal Minimal berapa? Kalau buat para pemula, minimal tuh 1 jam tuh udah
oke banget sih. Minimal lagi 30 menit oke. 30 menit. Nah, saya lakuinnya 30 menit, Pak. Lazy exercise. Lazy 30 exercise menit ya. Jadi 20 menitnya ngelamun, enggak 10 dong, menitnya enggak, Pak. mengalihkan Keluar. Demi paripurnanya badan ini ya kan. Karena malu kan, ada gelembung-gelembung sana sini. Andrew ceritain dong, Gimana, kamu gimana? kalau misalkan selain nge-gym yang biasa kamu lakukan sambil kamu bikin YouTube tuh, apalagi ada asupan yang khusus kah atau apa, treatment apa? Selain gym, pastinya aku asupannya adalah aku minum susu juga penambah protein buat badan aku juga, Weight gitu kan, gain. weight gain. Terus aku juga minum vitamin, multivitamin, dan pasti aku juga istirahat cukup. Dan aku kan di dunia penerbangan juga harus istirahat ya minimal adalah 9 jam. Jadi minimal aku dapetin ya itu 9 jam itu untuk istirahat, baru kita bisa exercise seperti biasa. Oke. Kalau makan gimana? Makan? Nih, Andrew ada jaga makanan Kalau nggak? makan, aku pasti jaga makan tetap. Tapi aku ada satu cheating day, Satu hari. satu hari cheating day untuk aku bebas makan apapun Dan seminggu? dalam seminggu. Oh, saya kebalik. Cheating day 6 hari. 6 hari. 6 hari. Olahraganya Satu hari. satu hari itu ya bagus gitu Karena ya. emang bener banget ya, karena aku kadang-kadang masih suka jalan sama Andrew nih ya. Kalau makan tuh ribet. Ribetnya Kayak bener-bener. milih ini, milih itu, sementara kita yang gitu kan. Itu kalau disiplin pasti bisa Iya, tuh. Betul, Seperti betul, ini. betul. Di antara bertujuh nih jalan, dia yang paling ribet kalau makan. Makannya harus ini, nggak boleh minyaknya segini, atau nggak kukusan aja. Bagus. Berhitung ya, Mak, berhitung. tapi kalau udah ngelihat nih ya, udah ngelihat Andrew, terus kita semua misalkan kayak berenang gitu ya, iri dah. Envy dong, envy. Kalau memang semua tuh harus ada willingness ya, Yes. harus ada pengorbanan ya Benar. kan, proses dan progres. Aduh, tapi saya doakan mudah-mudahan kita semua langsung bisa badannya kering. Amin, amin. Karena nggak ada yang cepat loh. Semua itu butuh proses. Kadang kan ada tuh kalau misalnya kita ngelihat di YouTube ada mohon maaf ya misalkan ada suntik ini untuk mempercepat segala macam. Tapi biar gimana pun kita tetap yang namanya harus olahraga. Oke. Gitu. Karena dengan olahraga otot kita tuh kebentuk ya kan. Terus kita juga dapat manfaat sehatnya. Sebenarnya ngomong-ngomong soal suntik sana suntik sini nih, mungkin sahabat podcast nggak ada yang tahu. Itu maksudnya suntik instan untuk menjadi badannya bagus kan? Iya. Oh ada. Ada. Kan AFK Beauty Skin Clinic juga bisa, tapi Bisa. harus dengan pantauan dokter. Benar. Karena Benar. disuntik itu juga tidak boleh kalau kita kurang minum, dan kalau kamu juga nggak nge-gym nggak akan jadi ya, betul Tapi nggak? harus nge-gym juga kan? Teh? Iya iya. Ya, kan? Kalau kamu nggak nge-gym nggak jadi tuh Betul, badan. iya. Balik Betul. lagi teman-teman harus dilakukan dengan dalam pengawasan dokter. Betul. Dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Betul. Karena mungkin yang dimaksud Andrew adalah banyak yang suntik sana suntik sini yang asal. Yang penting kelihatan bagus, jebret, Yes. terus ya sorry itu saya kayaknya banyak yang lewat ya umurnya Benar. ya, karena udah overdosis. Karena nggak tahu takarannya, orang bukan ahlinya di tempat yang salah juga ya, begitu akibat. Intinya Iya. berolahraga lah teman-teman. Lebih natural ya. Lebih Karena natural. yang instan Oke. itu cuman mie ya. Bener. Tetap ya. Iklan lagi. Iklan lagi. Instan loh. Nggak nyebutin merek, tapi nggak apa-apa siapa yang mau masuk mie ana yuk. Oke, terus udah gitu kalau boleh tahu nih, ini sebenarnya pertama kali kamu jadi penyuka olahraga. Ini karena tuntutan karir kamu sebagai flight attendant or what? No, jadi aku pertama untuk suka olahraga itu sejak aku lulus dari SMA. Oke. Jadi memang dulu aku suka banget yang namanya olahraga. Tapi kalau di SMA kita ada hari-harinya ya. Setiap hari apa kita pasti ada olahraga gitu kan. Sejak lulus SMA udah nggak ada, apalagi kuliah kan. Kita nggak punya tuh waktu untuk olahraga. Apa ya yang membuat kita tetap sehat? Aku coba nih olahraga tempat gym. Bingung masuk ke tempat gym. Kok alatnya begini semua ya. Malu bertanya. Sesat di jalan. Sesat di jalan. Akhirnya keseleo kesana sini keseleo. Pakai pemanas badannya kan, tempelan-tempelan itu kan. Iya. Nah jadi akhirnya kesini aku belajar sendiri nih Teh gitu. Tapi kan. sempat pakai coach juga dong berarti. Iya, aku pakai coach. Sampai akhirnya aku bukan nyawa ya, istilahnya apa ya, kayak training sama coach gitu kan, yang saya ambil materinya, ilmunya, terus begini teknik nafasnya ternyata begini, gerakannya begini, jadi Dan nggak boleh eksplosif. ngasal ternyata. Oh iya. Karena kalau kita ngasal, kita hanya melihat nih visualnya nih, kita ngeliat visualnya, gerakannya gini kita ikutin, tapi ternyata pola bernafasnya kita tidak perhatikan. Itu pengaruh banget ya. Pengaruh. Iya sih, aku juga ngerasa sih. Ngaruh. Saran napas
salah jadi-jadian ya. Iya, kan? yang ada kita hanya capek saja, tapi otot Nggak tidak maksimal. terbentuk dan tidak Oh, maksimal. oke. Itu. Iya sih, berasa sih sekarang ini gerakan itu sebetulnya karena memang olah nafas ya kan, dan konsistensi Bang. sahabat Harus. podcast Konsistensi. harus dilakukan setiap hari walaupun 15 menit untuk pemula ya. Benar, 15 menit sampai 30 menit. Oh, it's 30 okay. menit. Iya, 15 sampai 30 menit ya buat para pemula gitu. Tapi aku setuju sih, tahun-tahun sebelumnya memang aku menjadikan mendoktrin mindset aku bahwa gym itu dijadikan sesuatu yang edik buat aku. Karena itu dampaknya dahsyat, Betul. ya, nggak negatif, positif banget. Cuman memang harus, yaitu dia, diluangkan waktu dan dipaksakan untuk Niatkan. niatkan. Nah, Niat, Di Firman. memang harus dipaksa. diingatkan. Ini mulut sama hati beda sama Beda. pikiran. Dia sinkron ya, Iya, kayak kan? Bisa kan gitu kan kalau kita Yang ini makan tahu, yang ini pengen kurus, hatinya pengen nge-gym. betul Gimana? ya kan. Semua nggak sinkron. Kita harus kawinkan dulu semuanya baru kita pergi berangkat ke gym. Kawinkan. Iya kan? Iya benar. Oke, terus Oke, untuk olahraga apa yang biasa Andrew lakukan? Ini kalau di tempat gym ya oke lah ya udah tahu. Maksudnya kayak, gitu. Cuman pada saat pandemi seperti ini pasti kan juga sama kan? Andrew juga pasti worry kan kalau ke tempat gym kan? apalagi dia lagi menaik pesawat ya, ketemu Iya. banyak orang Betul, ya. betul. Meskipun harus cek dan segala macam Iya. kan gitu. Tetap aja kita harus menghindari ya. Olahraga apa yang biasa Andrew lakukan kalau di rumah? Oke. Sebenarnya kalau yang di rumah, olahraga yang paling aku sering lakukan itu adalah untuk gerakan warming up. Warming up. Ya, jadi itu warming itu adalah untuk pemanasan badan kita nih. Sebelum beraktivitas itu wajib banget dan kayaknya memang di saat lagi COVID seperti ini memang harus kita lakukan sebelum kita beraktivitas. Nah, itu biasanya aku jumping jack. Berapa kali jumping jack? Aku bisa 3 Coba cycle. sebentar, jumping jack itu apa? Dijelaskan. Nah, Karena kan mungkin lihat sahabat YouTube-nya podcast, aja. Lihat YouTube-nya aja. maksudnya Di mungkin Google juga banyak. melakukan gerakan apa? Jadi gitu kan. jumping jack itu kayak simple gerakan, simple movement gitu. Kayak kita loncat sambil kayak Ya. Seperti Sambil tepuk ini, tangan tepuk ya. tangan. Ini kan olahraga SD nggak sih? Iya dong. iya. Ya kan? Basicnya Jumping jack itu sama-sama. kayak olahraga SD Iya, gitu, itu teman-teman. bisa ngebakar kardio kalian kan? Kalian Sambil kardio. jump gitu. Jumping Oke. jack. Itu 3 circle berarti 3 kali. 3 cycle, satu cycle-nya itu aku biasanya 1 Circle sampai cycle. 10 repetisi biasanya. Berarti 30. Oke. Bisa 30 semampunya untuk awal-awal. Jangan dipaksain. Ingat kalau kita baru bangun tidur minum air putih dulu terlebih dahulu. Terus habis itu kalau sudah siap badannya baru kita warming up. Oke, jumping jack 3 cycle and then Habis jumping jack aku biasanya pakai yang namanya kayak squat. squat juga ya. Ya. Ih, Bisa. bagus banget squat kan. Apalagi buat para wece-wece squat itu. Perempuan. Ya, Wece-wece perempuan. Bahasa zaman anak sekarang Oh, iya. wece-wece. Oh, Wece-wece. Itu juga 3 cycle. Iya, kalau Oke. squat itu biasanya aku mainnya di menit dipakai 3 cycle. Oke. Jadi misalkan 1 cycle aku kasih 1 menit. Nanti kalau misalkan kita bisa lagi nambah untuk gerakan ke bawahnya tambah lagi 1,5 menit. Oh, makin Gitu. bawah makin bawah. Iya, maksudnya ditahan teh. Iya, oh, Pada saat oke. kita proses squat itu kan kita nahan nih, kita sambil pola nafasnya juga diatur, kita tahan 1 menit gitu. Oke. Itu lebih terasa dibandingkan kita Iya kayak sih. naik turun. Benar. Oh, Gerakan squatnya itu jadi di diperlambat. freeze dulu. Ah. Freeze 1 menit teh. Kuat nggak tuh? Nah, Kalau nggak kuat pakai sandaran tembok. Iya, saya suka bersandar. sih. Jangan sandaran yang lain. Oh. masih selalu curhat. Tapi kan memang benar. Saya suka bersandar. asal Bukan jangan bersandar minder. ke manusia, Betul, bukan. betul. Bukan. Yang ada kecewa. Bersandar Betul. cuma nama Allah tuh. Benar. Oh, iya benar. Benar. Lanjut. Oke. Lanjut, terus Dua. biasanya juga saya pakai Yang ketiga. push up. Oke, push up. Push up itu orang udah tahu lah ya. Push up. Kamu nggak pakai 2 jari gitu? Waduh, push up-nya? patah nanti. Oh. Nggak di 1 jari. Kalau bisa nggak usah pakai jari. Naik turun gimana tuh? Oke, 3 cycle juga. Iya sama. Oke. Terus habis itu saya ada apa namanya? Sit up? Sit up pasti. 3 cycle juga. Iya cycle. Sit up itu banyak banget variasinya teh. Ya, ada yang begitu, ada yang ke pinggir. Tapi Ih. ingat pernafasannya juga harus dijaga. Iya sih benar. Kadang orang suka main Pernafasan rasa banget. sit up tapi pernafasannya suka salah jadi ya percuma juga. Benar, Gitu. sampai sakit tapi ya. Yang ada sakit doang kan ya. Benar, Tapi kok benar. nggak kurus-kurus gitu ya. Ember, bukan like. Tapi ternyata ngeplank juga cepet ya. Banget.
Nah itu Firman, Ngeprank apa juga. itu Kan lagi musim ini sekarang ngeplay orang. Ngeprank. Firman pernah di prank ya? Itu dia. Hidupnya dia kan lagi semua. Jangan ditanya dong. Ya, salah. Oke, kalau ngeplank itu biasanya berapa lama? Aku bisa 1 sampai 2 menit. 1 sampai 2 menit. Teteh berapa? Nggak mungkin. Hitungannya pokoknya 30 aja udah. Mungkin kelihatannya 30 berarti 1 menit juga ya. Simple. Kayak ngeprank Oh, terus ya, tapi- sebenarnya Coba bisa. tapi rasain. Cobain. Coba. Harus nyobain memang. Kalau udah shaking, Nah itu, aduh. kalau udah shaking nih badan pada saat ngeplank, hajar terus. Iya ya. Ingat, aku pengen kurus. Itu dia. Beauty is pain. Iya. Benar. Kalau nggak gini sambil nge-gym, teteh sambil ngeliatin foto teteh yang lagi gitu. Nah, enggak sih, di depan gue foto gue zamannya masih kurus. Jadi kan gue ya kayak salah termotivasi. dong. Iya. Salah, harusnya foto yang Yang pengen lagi- kurus, yang lagi sekarang. Makasih lo Firman. Oke, terus jadi kamu bilang aku harus lihat foto aku yang sekarang. Iya, ini Biar sebagai termotivasi. buat para sahabat podcast juga nih, buat memotivasi agar kita mau nge-gym. Kalau fotonya yang agak-agak sedikit melebar, itu akan jadi motivasi. Gue harus kurus. Oke. Gue benci foto itu gitu. Oke. Sama kalau bisa nih, foto yang agak sedikit melebar di-compare dengan foto yang pernah Bagus. kurus atau Iya. yang pernah cakep. Ya kan? Nah itu bisa jadi motivasi nih buat sahabat podcast di luar Buat sana aku nih. juga khususnya. Oke. Semangat bisa. Nah, Pasti bro, bisa. untuk para pemula nih, Mm-mm. masih banyak banget nih para pemula di luar sana, para sahabat podcast. Bagaimana sih kita memulai olahraga tuh? Mulai dari mana? Karena kan kita suka bingung nih teh pasti. Aduh dari mana sih kita kalau mau olahraga gitu? Oke. Simple banget. Thank you for the question. Nah, jadi kalau yang pertama mulai itu dari niat dulu. Pasti. Pasti. Ya. Terus yang kedua, kita tahu dulu materi yang mau kita latih itu apa. Yang bagian mana dulu? Bagian mana dulu? Karena takutnya gini, kita sebagai pemula malu untuk bertanya Sesat di jalan. sesat di Pak. jalan. Mm-mm. Mendingan kita menanya sama Mbak Google. Oh iya benar. Ya, Karena udah gampang ya. Sudah gampang dan mudah banget. Jadi kita bisa tahu nih teknik pernafasannya gimana, cara ngangkat dan nurunin bebannya gimana. Jadi kita sudah paham dulu, kenalin dulu gerakannya, baru kita latihan yang levelnya rendah dulu. Jadi jangan langsung dipaksa. Iya. Dan kalau misalkan kita paksa dengan sesuatu yang level tinggi, itu nggak semua otot bisa menerima. Oke. Yang ada jadinya cedera. Cedera, benar. Penafasan yang benar sebenarnya gimana sih? Hidung terus keluar mulut gitu ya. Beda-beda sih teh. Oke. Jadi Tergantung kalau- gerakannya. Tergantung gerakannya. Nah, kalau gerakan yoga kan dari hidung keluar ke hidung kan, Mm-mm. nggak pernah di mulut lagi kan. Jadi, Mm-mm. ya, tapi kalau kita sebagai bodybuilder yang mau suka ngangkat, kita mengeluarkannya pakai mulut, Jadi dari hidung ke keluar mulut. ke mulut. Oke. Gitu. Tapi kalau yoga, Cuma hidung ke mulut ya sama Jangan podcast, diterusin, nggak yang lain. terus. ya gitu. Beda-beda. Oke. Jadi tergantung dari gerakannya mau seperti apa. Jadi Oke. terkadang setiap gerakan itu tidak sama untuk pola pernapasannya teh. Oh tuh. Gitu. Seperti apa nih? Contohnya yang Kayak beda. misalkan saya mau gerakan perut ya, Mm-mm. saya mau latihan gerakan perut. Terkadang ada orang yang mau push up, sit up, dia begini, Mm-mm. ternyata dia tahan nafas. Oh. Harusnya pas Pas pada saat kita ngangkat, buang nafas. Oh, jadi oke. perut itu kosong. Oh, jadi pas Oh, ngangkat guys, nafasnya jangan keluar. kebalik. Oh. Orang suka kebalik. Iya. Iya kan? Kadang orang suka kembali kan sekalian ditahan. Mm-mm. Semakin ditahan semakin sakit, semakin jadi mikirnya, tapi ternyata itu salah. Itu aku juga baca dari salah satu narasumber yang ada di Google. Oh gini ya. Terus aku compare dengan gerakan yang coba aku mau compare dengan yang aku sit up juga, tapi aku mau tahan nafas. Beda. Beda. Beda Silakan banget. kalian coba nanti Oke, sendiri di terima rumah. kasih, bermanfaat Bermanfaat sekali. Karena saya sendiri kadang-kadang suka salah, kebalik. Bahkan Gitu. masih banyak yang kebalik ya kita ya. Oke, terus, Oke, terus ada apa lagi nih Indro? Apalagi? Tadi kan niat. Niat, terus kenalin dulu Apa yang mau di di- materinya. Hmm. Terus habis itu kalau memang masih bingung juga, kita wajib pakai namanya coach. biar lebih tepat Lebih ya. tepat gerakannya. Gitu. Lebih tepat biar nggak salah. Biar nggak salah. Atau nonton aja YouTube-nya Andrew. Iya benar. Andrew apa tadi? Andrew Putra. Andrew Putra. Oke, loyalty. Lalai, tapi benar-benar ini bermanfaat Iya. banget. Iya benar-benar Iya kan? benar gitu Teh. Jadi kita jangan hanya mau nonton dari YouTube ataupun itu, tapi kita benar-benar kembangkan knowledge-nya. Cari nih, maksudnya materinya dan semuanya itu dengan baik dan benar. Diimprove gitu ya. Karena biar nggak ngasal sih lebih tepatnya. Ya. Lebih tepatnya dan nggak ngasal dan nggak dapet capeknya doang. Betul.
Gitu. Kayak hubungan ini ya. Capek. Kamu curhat sama siapa? Hubungan sama siapa? Ya, Yang maksudnya mana, kan yang mana? banyak teman-teman oke. di luar sana. Hmm. Ya, nggak usah dibahas dong. Oke, nggak terasa ya waktunya ya, udah Betul. terus bergulir. Tapi sebenarnya masih banyak banget yang pengen tahu, pengen tanya-tanya juga ke Andrew Benar. tentunya. But it's okay, sahabat podcast. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, dari mulai corona, menjaga kesehatan, sampai tips dari sang multi talented. Thank you so much, Iya, Teteh. gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya buat Amin. teman-teman sahabat podcast yang pengen bertanya lebih lanjut ke soal olahraga seperti apa, bisa langsung DM ke Instagramnya Andrew Andrew Putra. Andrew Putra, bisa langsung cek di situ, tanya-tanya aja langsung ke Andrew. Andrew akan sharing ke teman-teman, atau teman-teman bisa langsung di subscribe YouTube-nya Andrew, Boleh. Andrew Putra. Yes. Dan Oke. jangan lupa YouTube kita juga ya pasti. Ya, AFK Beauty Skincare, dan juga jangan lupa di follow juga AFK Beauty Skincare di Spotify. Yes. Atau di follow Instagram kita teh. Oh, official ada Fitri Kirana. Atau Instagram saya Jiandio Firman _2. Nah, terima kasih buat para sahabat podcast yang sudah mendengarkan podcast kita. Semoga podcast kali ini sangat bermanfaat sekali ya teh. Yes. Bisa membantu teman-teman untuk Amin. Termotivasi juga termotivasi dari juga Andrew. dari Thank Andrew. you. Dan Amin. buat teman-teman juga jangan lupa kalau mau ada pembahasan apapun bisa langsung di DM ke Instagramnya AFK Beauty Skincare atau AFK Beauty Skin Clinic ya. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya, Tentunya di barakallah. podcast bareng Oke. Ari Fitri Kirana, sharing yuk. Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andrew, thank you. Thank you. Barakallah. Thank you very much.